Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti nyata Tuhan pada hari ini, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita yang berasal dari Tuhan selalu kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong sertai pimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang telah hamba-Mu sampaikan boleh berguna bagi kami semua. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia dalam kehidupan kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita, umat yang ada di sini pasti memerlukan kasih di dalam hidupnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu ini tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberi tema renungan kita, yaitu mengasihi seperti Yesus. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri, sesama kita, bahkan mengasihi Tuhan? Dan dalam nas ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk hidup saling mengasihi. Ya, jika kita lihat dalam ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin pertama yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu mengasihi dengan menjalankan nasihat-nasihat Yesus. Dan di sini kasih, kita bisa melihat kasih dalam bahasa aslinya adalah agape, yang artinya menyukai. Sedangkan dalam Alkitab New International Version menggunakan kata love, yang artinya cinta, kecintaan, dan kasih sayang. Jadi konteks dekatnya kasih ini adalah cinta yang diberikan Allah kepada manusia yang bersifat tanpa pamrih. Di sini kita sebagai orang percaya
ditetapkan untuk harus hidup di dalam suasana kasih Kristus. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa para murid diingatkan atau diperintahkan juga untuk tetap menjalani kasih yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sama seperti kasih Bapa kepada Yesus Kristus, begitu juga kasih Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai orang percaya. Mengapa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memerlukan kasih? Karena menurut kita, menurut orang percaya bahwa kasih itu merupakan dasar atau fondasi hidup kita sebagai orang yang percaya. Sama seperti Bapa yang mengasihi Yesus Kristus. Di sini saya akan memberikan ilustrasi di mana di dalam suatu kota, suatu daerah, ada dua orang bersaudara. Ayahnya ini memiliki harta yang paling banyak dan ayahnya berinisiatif untuk membagikan harta kepada anak-anaknya. Si sulung mendapatkan sebagian harta dari ayahnya, begitu pula dengan si bungsu. Setelah si bungsu dan si sulung itu mendapatkan harta yang telah ayahnya berikan kepada mereka, ayahnya memberitahukan atau memerintahkan kepada mereka untuk mereka bisa mengelola apa yang telah ayahnya berikan kepada mereka. Tetapi saudara-saudari, apakah yang terjadi? Si bungsu malah tidak mendengarkan nasihat atau perintah yang telah ayahnya berikan. Si bungsu malah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh yang tidak ayahnya ketahui. Di sana ia menghabiskan harta milik ayahnya. Walaupun itu sudah menjadi kepunyaannya, tetapi dia tidak bisa mengelola harta itu dengan sebaik mungkin. Dia berpesta-pora, berfoya-foya dengan apa yang ia miliki. Setelah beberapa hari kemudian, hartanya pun habis. Dan ia kebingungan apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus ia dapatkan untuk menghasilkan makanan atau kebutuhan ia sehari-hari. Jadi, di situ dia ada bertemu dengan seorang sahabatnya, yaitu sahabatnya bekerja di suatu tempat di mana tuan itu memerlukan satu orang lagi untuk memelihara ternaknya. Dan di situ ia mulai bekerja dengan teman-temannya. Tetapi si tuan pemilik ternak ini tidak memberikan atau tidak menyediakan makanan atau minuman di situ. Dan ia pun merasa kelaparan dan haus karena tidak ada yang ingin memberi ia minum atau makan. Tetapi saat itu ketika ia melihat makanan ternak tersebut, ia ingin memakannya, tetapi ia dihalang oleh teman sekerjanya. Akhirnya ia menyesali atau ia merenung nasib apa yang telah ia perbuat. Dan ia berpikir di dalam hatinya, selama ini, semasa hidup saya tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Ketika saya bersama ayah saya tidak pernah merasakan kelaparan, kehausan. Jadi ia berpikir lagi dan ia berinisiatif untuk kembali kepada ayahnya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ayahnya mau menerimanya kembali? Ya, tentu di situ ayahnya mau menerimanya kembali. Ayahnya setelah melihat kedatangannya dengan memegang perut, dengan kehausan, dengan lapar, ayahnya merangkul si bungsu tersebut. Ayahnya memberikan kasih sayang kepada si bungsu tersebut. Jadi, kita dapat melihat dari cerita ini, di mana seorang ayah sangat mengasihi anaknya, walaupun anaknya telah berbuat salah kepadanya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah diberikan kasih kepada Yesus Kristus. Jika kita diberikan kasih kepada Yesus Kristus, maka kasih itu harus kita jalankan. Sama seperti Bapa yang telah menjalani kasih Kristus itu, sehingga ia dapat memaafkan anaknya tersebut. Ya, kita juga tahu bahwa apa yang telah kita perbuat selama hidup kita di dunia ini, pasti banyak kesalahan, apapun itu yang kita buat. Tetapi Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Yesus Kristus tidak memandang apa yang telah kita perbuat.
Yang poin yang kedua yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana sikap kita yang telah mendapatkan kasih dari Kristus itu kita tebarkan kepada sesama kita. Ya, tentu di dalam kehidupan kita, jika kita sudah memiliki kasih di dalam hidup kita, maka itu kasih itu bisa kita wujudkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan sesama kita. Mengapa kita harus wujudkan? Karena Kristus juga telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita yang pertama harus mengasihi sesama kita dengan bersungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita. Di sini kita dapat melihat di mana di masa pandemi ini banyak saudara-saudari kita yang terdampar COVID-19. Jadi secara langsung kita tidak bisa tatap muka memberikan motivasi, semangat atau doa, tetapi melalui kita memberi dukungan, doa kepada saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19, itu adalah salah satu cara kita mengasihi sesama kita. Jadi poin yang kedua ini mengajarkan kita untuk kita tetap mengasihi dengan ketulusan hati, kerendahan hati kita dan bersungguh-sungguh. Karena kita juga tahu bahwa kasih yang ada di dalam hidup kita itu dari Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu kapan kita bisa menjalankan kasih tersebut. Apakah kita menjalankan kasih tersebut saat kita memerlukan bantuan kepada teman-teman kita atau saudara-saudari kita? Tidak, saudara-saudari, tetapi Tuhan Yesus mau menekankan kepada kita bahwa kasih yang ada di dalam diri kita harus kita jalankan setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus mau melalui kita mengasihi saudara-saudari kita setiap saat, setiap waktu, setiap apapun, saat kita bertemu dan lain sebagainya, kita harus tetap mengasihi sesama kita tersebut. Jadi pesan firman Tuhan yang mau kita ambil saat ini, dari saat ini sampai seterusnya, kita harus mengasihi sesama kita setiap saat dengan ketulusan hati, kerendahan hati kita, sama seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu juga biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bisa kami jalani di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang mengajarkan kami untuk tetap mengasihi dengan sesama kami dengan ketulusan hati, dan kapanpun itu kami harus tetap mengasihi sama seperti Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin.